Sobat milenial, harus diakui hidup sebagai generasi sandwich bukanlah suatu hal yang mudah. Kamu harus terus bekerja keras siang dan malam untuk mendapatkan pemasukan. Di lain sisi, kamu harus bertanggung jawab baik secara emosional dan juga finansial terhadap banyak pihak, khususnya anak dan orang tua. Keadaan ini sering terjadi akibat kurangnya kesadaran finansial pada generasi pendahulu yang terus diterapkan hingga masa kini. Nah, sobat milenial, bagaimana ya cara pengelola finansial bagi generasi sandwich agar mencapai win-win solution pada masalah keuangan? Ikuti pembahasan hari ini mengenai solusi keuangan bagi generasi sandwich di keuangan milenial. Bagaimana siklus kehidupan finansial secara umum? Siklus kehidupan finansial merupakan salah satu konsep yang menjadi bagian dari perencanaan keuangan. Siklus tersebut menggambarkan bahwa pada setiap tahapan kehidupan seseorang akan membutuhkan strategi keuangan tertentu. Dengan memahami siklus tersebut, kita akan menyadari betapa pentingnya sebuah perencanaan keuangan dan pengelolaan kekayaan dalam kehidupan kita. Siklus tersebut dimulai dari masa anak-anak dan dewasa, masa lajang, masa menikah, berumah tangga dan memiliki anak, mapan dan berkarir, sampai dengan masa persiapan pensiun. Prinsip tersebut dapat diterapkan pada setiap tahapan kehidupan kita. Berikut ini adalah tahapan besar siklus kehidupan keuangan kita. Pertama, tahap bergantung dengan orang lain. Tahapan ini adalah awal kita hidup dan bergantung dengan kedua orang tua kita untuk dapat hidup. Mendapatkan uang saku dan tidak perlu pusing tentang mencari uang. Tahap mengumpulkan kekayaan, tahapan di mana seseorang setelah melewati masa anak-anak dan dewasanya yaitu lulus dari SMA, mulai mencari pekerjaan dan menghasilkan uang atau penghasilan. Dengan berjalannya waktu, orang tersebut mulai memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilannya semakin mencukupi, kemudian menikah dan memiliki anak atau family formation. Tahap melipat gandakan atau meningkatkan kekayaan. Pada tahapan ini, seseorang memiliki pendapatan dan karir yang semakin meningkat. Sehingga pada tahapan ini, orang tersebut dapat melipat gandakan kekayaannya untuk kepentingan keluarganya di masa mendatang. Tahap mendistribusikan kekayaan. Pada tahapan ini, seseorang mulai mempersiapkan warisan apa yang nantinya dapat diberikan pada keturunan dan keluarganya. Nah, sobat milenial, pada tahapan mengumpulkan kekayaan dan tahap melipat gandakan kekayaan ini adalah tahapan paling krusial dalam hidup kamu nih. Karena pada dua tahapan inilah yang akan menentukan masa depan kamu dan juga generasi setelah kamu. Apa itu generasi sandwich? Pasti sobat milenial sudah familiar kan dengan kata sandwich. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kamu sudah pernah mendengar sebelumnya atau baru pertama kali mengetahuinya nih? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Amerika Serikat, bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi sekaligus, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Kondisi tersebut dianalogikan seperti sandwich, di mana lauk pauk terhimpit oleh 2 buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan anak atau generasi bawah.
Sedangkan isi utama sandwich yaitu lauk dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri nih sobat milenial. Dikutip dari berbagai sumber, generasi sandwich terjadi pada seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki rentang umur dari 30 hingga 40 tahun. Namun ada pula yang menyebutkan rentang umur antara 30 hingga 50 tahun. Jika dilihat dari bebannya saja nih sobat milenial, dari sini kita sudah bisa merasakan bahwa generasi ini memiliki beban hidup yang cukup bahkan sangat berat. Lantas, mengapa generasi sandwich ini dapat terjadi ya? Banyak sekali faktor yang melatar belakanginya. Namun, pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Bukan maksud menyalahkan sepenuhnya, tapi orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa tuanya akan berpotensi besar membuat sang anak menjadi generasi sandwich. Karena sang anak harus menanggung hidup orang tuanya selama pensiun, tapi tidak memiliki dana pensiun. Kabar buruknya lagi, besar kemungkinan sang anak akan mengikuti jejak orang tuanya kelak sebagai orang tua yang tidak mandiri di masa tuanya. Apa saja permasalahan yang dihadapi sandwich generation? Baru juga nih gajian, udah ditagih sama ibu untuk bantu bayar sekolah adik. Dapat THR, malah disuruh bantu bayar utang keluarga. Kakak ingin menikah, kamu diminta sumbang dana. Kejadian seperti ini pasti aneh ya, tidak adil rasanya. Kita yang sudah susah payah bekerja, tapi harus diberikan kepada orang lain. Kejadian tadi itu bukan hanya ada di sinetron loh sobat milenial. Di dunia nyata pun banyak sekali. Tentunya generasi sandwich sudah familiar dengan kejadian di atas tadi ya. Tentunya menjadi sosok yang berada dalam generasi sandwich ini tidaklah mudah. Mereka berada dalam posisi yang sulit di mana mereka seakan terjepit di antara mengurus dan menghidupi sendiri orang tua dan juga anak-anaknya. Ketika para generasi sandwich ini dihadapkan pada kewajiban untuk mengurus dan menghidupi anak serta orang tuanya. Tak jarang mereka akan merasa kewalahan. Mereka merasa terlalu banyak yang diurus mulai dari keperluan orang tua hingga anaknya. Hal ini bisa menyebabkan para generasi sandwich mengalami depresi loh sobat milenial. Penyebab kemunculan generasi sandwich. Semua masalah tentu memiliki asal muasalnya. Lantas, apa yang menyebabkan munculnya sandwich generation?